kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI, Renungan Hari Ini. RHI, Renungan Hari Ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya sangat berharap Ibu Bapak, Saudara semua diberkati Tuhan. Saudara, Alkitab bagi orang yang beriman adalah firman Tuhan. Dan dari Alkitab, selain untuk menegur, menghibur, menguatkan, Alkitab memiliki fungsi penting, yaitu untuk mengajar. Nah, hari ini saya akan mengajak Ibu, Bapak, dan Saudara untuk belajar dari firman Tuhan bagaimana doa yang dikabulkan. Doa yang dikabulkan yang tertulis dalam Injil Lukas. Mari kita siapkan diri kita untuk memperhatikan firman Tuhan ini. Injil Lukas. Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan 15. Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan 15. Yang demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah dia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan ia berkata, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Saudara yang berbahagia, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, pecinta RHI yang diberkati Tuhan. Kisah tentang orang kusta yang disembuhkan dalam Lukas 5, 12-15 ini penuh makna. Dan ini terkait dengan doa yang dikabulkan, yang diajarkan Tuhan kepada kita melalui kesaksian Lukas 5 tadi. Yang pertama, untuk bisa ditolong Tuhan, untuk bisa doa dikabulkan Tuhan, maka syarat pertama adalah berjumpa dengan Yesus. Bukan sebagai nabi, tapi sebagai Mesias. Jadi kalau orang tidak mengaku Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat, jadi kalau orang hanya mengaku, "Oh, dia cuma nabi kecil, punya yang lebih besar," misalnya, ya, itu tidak akan diberkati. Syarat pertama adalah berjumpa dengan Yesus sebagai Mesias, Kristus, Al-Masih. Akui Yesus sebagai Al-Masih, Mesias. Syarat pertama, berjumpa dengan Dia. Kalau doa mau diberkati dalam bacaan tadi, seperti orang kusta tadi ya,
Maka syarat kedua adalah dia dikatakan pada ayat yang ke-12, maka tersungkurlah dia. Tersungkur itu bukan hanya fisik. Tersungkur itu merendahkan hati. Tersungkur itu berarti mengakui kita ini orang lemah, penuh cacat celah dan dosa. Tersungkur itu berarti merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi yang kedua syaratnya adalah merendahkan diri. Tidak hanya berjumpa, tapi merendahkan diri. Banyak orang sudah berjumpa dengan Yesus, tapi tetap dalam kesombongan rohani. Tidak. Berjumpa, merendahkan diri, dan yang ketiga, memohon. Memohon adalah kebutuhan yang diungkapkan dalam doa. Memohon yang dilandasi oleh kerendahan hati, perjumpaan dengan Yesus, yaitu iman. Itu yang penting. Perjumpaan, iman, merendahkan diri, tersungkur, dikatakan. Dan yang ketiga adalah memohon, berdoa. Banyak orang sudah berjumpa, iman. Banyak orang sudah tersungkur, merendahkan diri, tapi dia diam. Tuhan kan maha tahu. Iya memang, tapi kita punya tanggung jawab untuk memohon. Memohon. Yang keempat, saya ulang. Yang pertama berjumpa, iman. Yang kedua adalah bagaimana dia tersungkur, merendahkan diri. Dan yang ketiga adalah memohon, berdoa. Dan yang keempat dikatakan begini. Jika engkau mau, engkau bisa melahirkan aku. Apa artinya? Artinya adalah penyerahan diri. Penyerahan diri. Sebab doa itu permohonan. Doa itu bukan memaksa Tuhan. Doa itu bukan mepet ke Gusti Allah supaya nuruti kemauan keinginan kita. Doa adalah panyuwunan, permohonan. Jika engkau mau. Banyak orang yang berdoa, imannya sudah oke. Tersungkur merendahkan diri sudah oke. Memohonnya juga sudah. Tapi tidak disertai dengan penyerahan diri. Karena apa? Yang punya hak mutlak pengabulan doa adalah Dia, Tuhan Yesus. Maka Dia mengakui Tuhanlah yang punya kuasa. Jika engkau mau, tolonglah. Saudara. Dan yang kelima, apa yang kemudian terjadi? Yang kelima, orang kusta ini, dia tetap memohon dan diam. Artinya apa? Menunggu keputusan dan pertolongan Tuhan. Banyak saudara dan saya, imannya sudah, merendahkan diri sudah, doanya sudah, berserah sudah, tapi tidak sabar menunggu. Karena apa? Karena jawaban doa itu bisa yes, no, atau tunggu. Bahkan seringkali tunggu. Tunggu berarti kita harus diam, menanti, memohon, tentu dengan tetap berusaha. Di mana di situ dia tetap bertelut, tersungkur, dia menunggu. Menunggu tidak berarti pasif. Menunggu aktif, dia sungguh-sungguh menunggu. Dan kemudian Yesus hadir. Dia ulurkan tangannya dan dia berkata, aku mau engkau tahir. Jadilah engkau sembuh. Saudara, jawaban Tuhan ya dan pasti. Dan kita tahu si kusta ini kemudian sembuh. Dan Tuhan mengingatkan, kalau sudah diberkati, sudah disembuhkan, sudah berhasil itu, kita punya pokok doa sudah dijawab, maka dikatakan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Beri persembahan sesuai dengan apa yang diajarkan. Saudara, hari ini saya mengajak, mari kita belajar untuk menerima tentang doa yang dikabulkan ini, yang dilakukan dengan perjumpaan dengan Yesus, iman.
yang juga dengan tersungkur merendahkan diri, yang juga dengan memohon berdoa, yang juga lalu dengan dikatakan tadi bagaimana kita menunggu dan berserah. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah kami untuk mampu melakukan doa yang benar seperti yang Tuhan ajarkan dalam Lukas 5 pada hari ini. Semoga kami semua menjadi orang yang diberkati. Doa di tengah pergumulan kesulitan persoalan kami, sakit penyakit yang kami derita, harapan-harapan dan persoalan yang menimpa kami, tolonglah ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah.